sebagai catatan dari Pak Dolfi itu mungkin di tempatnya Pak Isya gitu ya Pak ya. Untuk menjadi catatan. Saya kira pemerintah tidak punya pemikiran untuk mendegradasi peran DPR, tapi mungkin tata cara penyampaian atau mengelola yang akhirnya equal, tidak sama. Akhirnya sama saja dengan tukin dinaikkan, tunsil dihilangkan. Itu kan Pak Isan lah punya peran di situ yang kami titipkan untuk berikutnya. Namun fokus kepada pendalaman yang saya ingin sampaikan, kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan dari sisi pelaporan yang menunjukkan tren positif mencapai 101,83% dan belanja yang direalisasikan sudah meningkat menjadi 97, padahal kita masih ada waktu hingga di bulan Desember. Ini luar biasa Bu, sehingga mohon kepada Pak Tommy untuk bisa dipertahankan tren positif ini apabila nanti Pak Tommy mengemban tugas untuk melanjutkan di Kementerian Keuangan beserta jajarannya. Jadi ini tapi jangan kita underestimate, Bu Menteri ini kan luar biasa kan, bisa juga lanjut ya kan, tapi mungkin saya nggak tahu lah di situ. Jadi artinya penerimaan perpajakan ini mengalami peningkatan yang luar biasa. Terima kasih Pak Suryo. Saya paling bawel kalau untuk menanyakan mengenai penerimaan perpajakan. Rupanya Pak Suryo ini tidak bosan-bosan menerima kritikan dari kami, tapi artinya penerimaan perpajakan mengalami tren peningkatan di masa periode Kementerian Keuangan luar biasa Bu Menteri. Mulai dari PNBP juga mengalami peningkatan, tapi kita membutuhkan elaborasi nanti mungkin bahannya disampaikan peningkatannya di sektor apa saja. Apakah ada klaster yang terbaru yang bisa mengalami peningkatan di dalam sektor penerimaan perpajakan dalam bentuk PNBP. Belanja pegawai memang saya melihat ada peningkatan tapi tidak terlalu signifikan. Yang paling tidak dibandingkan tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun sebelumnya. Dan ini mohon untuk bisa dipertahankan. Belanja barang malah mengalami penurunan, jadi adanya efisiensi di Kementerian Keuangan kami memberikan apresiasi sehingga seluruh kementerian dan lembaga yang ada di Republik Indonesia ini bisa mengikutilah bagaimana dalam melakukan realisasi secara optimal di masa pemerintahan Jokowi di periode kedua ini dengan baik. Belanja modal tentunya tidak mengalami peningkatan, malah mengalami penurunan mungkin karena tren COVID, bahkan tidak dirapelkan. Saya memberikan apresiasi, tetap dijaga dan tetap dipertahankan. Nah, kalau dari data-data yang disampaikan oleh kementerian ini tentunya cukup baik, namun saya agak sedikit ingin menanyakan mengenai kualitas belanja daerah. Tolong Bu Menteri dan jajarannya, ini peningkatan kualitas belanja daerah dan pusat menjadi concern kami. Lambatnya realisasi belanja pemerintah pusat, bukan di Kementerian Keuangan, tapi di beberapa kementerian lembaga lainnya dan daerah sudah menjadi permasalahan klasik. Sehingga dengan penampilan atau pelaporan yang saat ini yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan ini mengalami peningkatan yang positif, ini bisa menularkan di kementerian lain maupun di daerah. Namun di sini tercatat bahwa Kemenki sudah melakukan penguatan kebijakan tersebut terhadap belanja daerah dan pusat sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK tahun sebelumnya. Nah, seperti apa kira-kira Bu pelaksanaan dan signifikansinya supaya mereka ini tertib dalam kualitas belanja daerah dan pusat? Kan ini yang kita soroti setiap tahun Bu, permasalahan kualitas belanja daerah dan pusat ini yang menjadi masalah terus-menerus. Dan tentunya kami titipkan kepada Kementerian Keuangan siapapun yang ingin melanjutkan supaya ini menjadi PR besar ketika kualitas belanja pusat dan daerah khususnya yang selalu mengalami realisasi kualitas belanjanya sangat tidak optimal. Dan yang kedua saya ingin menanyakan ini tadi saya sudah menyinggung tren surplus yang dilakukan oleh Kemenki pada tahun 2023 menghasilkan surplus yang cukup baik. Nah ini mohon Bu dipertahankan ya. Kalau dulu kita tahu memang 3 tahun terakhir ini ada COVID. Nah ini kan bisa ditularkan kepada kementerian lembaga yang lain terhadap tren positif tersebut. Profil utang tadi disampaikan oleh Pak Fauzi dan pimpinan Pak Dolfi. Mungkin kita ingin mendapatkan
penjelasan mengenai peningkatan, karena kita tahu pasar keuangan di emerging market dan peningkatan rasio debt stress itu kami belum mendapatkan elaborasi lebih detail dari Kementerian Keuangan mengenai profil utang itu untuk disampaikan kepada kami. Dan mengenai realisasi belanja negara yang 3,121,22 triliun, apakah ada sektor-sektor yang mengalami underspending? Itu mungkin kami mendapatkan, apakah Ibu sudah melakukan penyisiran di tempatnya Pak Dirjen Anggaran, ada yang mengalami underspending atau ada yang mengalami overspending? Nah itu kami mungkin bisa dijelaskan supaya kami tahu bahwa kementerian ini menjadi catatan untuk presiden berikutnya. Kenapa ini mengalami tersebut? Apakah prestasi? Apakah tidak mengalami prestasi? Prestasi atau kalau memang prestasi itu dipertahankan, tapi kalau memang mereka tidak mengalami prestasi untuk dikaji ulang, dilakukan pergantian, ini menjadi catatan khusus. Nah, bagaimana Kementerian Keuangan mengalami penyimbangan ini dan target pendapatan negara yang sebesar 2,7 triliun capaian realisasi hingga akhir 2023 ini. Dan tantangannya yang dihadapi target pendapat tersebut terutama dari sektor pajak dan bea cukai, kiranya Pak Dirjen Bea Cukai dan Pajak, kalau memang kami tidak ada waktu lagi untuk Bapak Ibu bisa menyampaikan, mungkin bisa disampaikan bahannya Pak ya, karena kan biasanya siklus berikutnya kita mendapatkan pendalaman dari setiap dirjen dan dari setiap dirjen, tapi karena memang masa sidang ini sangat pendek, mungkin kami bisa disirkulasi bahannya saja. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan beberapa hal, walaupun peningkatan tren positif terhadap realisasi belanja, namun ada laporan BPK Bu Menteri di tahun 2023, diantaranya yaitu Jenderal Pajak. Pak, memang tidak ada yang sempurna ya Pak ya. Di satu hal mengalami peningkatan, tapi di satu sisi ada temuan tindakan penagihan atas 289 ketetapan pajak yang salah diakui sebagai ketetapan telah kadaluarsa dari 100 ketetapan pajak yang diterbitkan melalui batas waktu kadaluarsa. Mohon kiranya Pak Dirjen agar meningkatkan tata kelola dalam penatas usaha dan melakukan tindakan penagihan pajak tersebut, sehingga kedepannya WP mendapatkan kepastian hukum. Jangan sampai mereka image DJP yang sudah bagus karenanya ada tren positif peningkatan, namun di satu sisi DJP harus melakukan siklus penjalangan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak. Jadi yang sudah ada 100 ketetapan ini mungkin bisa kami dilaporkan sebagaimana proses ke depannya atas temuan dari laporan BPK. Dan yang kedua mengenai masih dalam temuan dari BPK mengenai aplikasi Sakti, Pak Sekjen. Aplikasi Sakti waktu tahun 2000 tahun lalu kami tidak mendapatkan pendalaman secara detail, hanya komprehensif mengenai pemanfaatan aplikasi Sakti. Pada saat itu ketika Pak Sekjen menjelaskan kepada kami, mungkin kami bisa mencegah atau memberikan masukan. Sehingga terjadilah temuan dari BPK pencatatan persediaan belum optimal dan pengelolaan persediaan belum tertib. Nah, Sekjen Kementerian Keuangan untuk mengkoordinasi dengan Dirjen Perbendaraan terkait hal tersebut supaya melakukan evaluasi terhadap implementasi Sakti. Sakti ini kita juga nggak tahu ini barang apa ini Sakti, bentuknya seperti apa kami juga tidak pernah tahu. Agar berjalan secara optimal. Nah, realisasi belanja modal yang jumlahnya 203 triliun itu digunakan antara lain pengembangan Smart Data Center ada di Kementerian Keuangan serta infrastruktur Sakti. Namun pembangunan dan renovasi gedung kantor serta penataan rumah dinas pegawai. Nah, tanggapan kami, hanya Pak Sekjen, belanja modal sebesar 203 triliun tersebut untuk membangun IT tidak simetris. Kami melihat di sini dan juga ini atas laporan dari BPK dengan output anggaran yang dibelanjakan atas temuan BPK tersebut. Hal ini akan menjadi catatan di internal Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kinerja penggunaan anggaran di Kementerian Keuangan berikutnya supaya ini segera diselesaikan sebelum masa periode ini berakhir, khusus 2 temuan yang dilakukan oleh BPK tersebut, sehingga jangan sampai nanti permasalahan ini carry over Bu, nanti Ibu udah tidur nyenyak, udah enak, kan ya enak kalau dipanggil-panggil Bu.
Nah ini selesaikan saja ya Bu ya. Insya Allah semuanya memang akan tujuannya niatnya adalah untuk kebaikan. Saya kira itu saja untuk dua isu tersebut untuk bisa diselesaikan dalam waktu segera mungkin. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.